taklim di malam ini, yaitu dengan kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Suratul Nasihin. Kita lanjutkan halaman ke 132, langsung kita ke majelis yang al-majlisus sabi'u wassalasun, majelis yang ke-37, fi bayani syiddatil mauti, menerangkan tentang pedihnya kematian. Berkaitan dengan bab tersebut, karena Nabi Idris pernah mengalami sakitnya kematian yang dijadikan sebagai apa? Saksi hidup atas pedihnya dan sakitnya kematian. Itu Nabi, apalagi kita orang awam, orang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan dan dosa. Nabi Idris juga termasuk orang yang pertama kali menulis di dalam buku menulis ilmu, ditulis pakai tangan, ditulis nih Nabi Idris. Dan yang termasuk diberikan wahyu oleh Allah sampai sekarang tertular kepada kita, yaitu apa? Bisnis apa itu? Bisnis Panaruh, bisnis apa itu, Pak? Garmen, menjahit pakaian. Jadi ini termasuk dalil boleh bersolawat kepada selain Nabi. Kan ada solawat Ibrahimiyah, berarti solawat pada Nabi Ibrahim. Solawat istilahnya bukan mohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat, tapi utamanya adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi merintahkan satu, sallu ala anbiya'illahi wa rasulihi fa innahu ba'asahum kama ba'asani, bersolawatlah kalian kepada para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim rutin malam Senin ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa membawa keberkahan kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kelak dari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal
alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim di malam ini, yaitu dengan kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Durratun Nasihin. Kita lanjutkan halaman ke 132, langsung kita ke majelis yang al-majlisus sabi'u wassalasun. Al-majlisus sabi'u wassalasun, majelis yang ke-37, fi bayani syiddatil mauti, menerangkan tentang pedihnya kematian, menerangkan tentang pedihnya kematian. Di sini diambil mukaddimahnya dari surat Maryam. Surat Maryam ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur lan critakno sira Muhammad. Wadhkur ay udhkur, hambianya hambia wasol, karena didahului huruf wawu, hambianya kelipat hilang. Udhkur diawali wawu, wadhkur, bukan wa'adhkur ya. Wadhkur lan critakno sira Muhammad fil kitabi ing dalam kitab Al-Qur'an Idrisa, tentang ceritanya Nabi Idris. Tentang ceritanya Nabi Idris. Kenapa ini babnya menerangkan tentang pedihnya kematian, tapi dalam mukadimahnya diambil ayat yang menceritakan tentang Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris ay Muhammad, ceritakan dalam Al-Qur'an tentang ceritanya Nabi Idris, karena Nabi Idris adalah termasuk 25 nabi dan rasul ya, yang wajib kita imani bahwa beliau Nabi Idris adalah seorang nabi dan rasul. Dan salah satu nabi yang diberikan karunia Allah, diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, yang masih hidup, tapi hidupnya bukan di bumi, hidupnya di surga. Dan berkaitan dengan bab tersebut, karena Nabi Idris pernah mengalami sakitnya kematian yang dijadikan sebagai saksi hidup atas pedihnya dan sakitnya kematian. Itu Nabi, apalagi kita orang awam, orang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan dan dosa. Nabi Idris menyatakan seperti itu, pedihnya kematian sebagai saksi hidup atas pedihnya kematian. Wadhkur, dan ceritakan Muhammad dalam kitab suci Al-Quran Idrisan, tentang ceritanya Nabi Idris. Karena semua nabi dan rasul ceritanya ada dalam Al-Quran banyak. Di antaranya Nabi Idris, hanya 2 ayat
yang menerangkan tentang ceritanya Nabi Idris, itu surat Maryam ayat 56 dan 57 ditambah 58 sebagai penjelasan tentang Nabi Idris. Hanya 2 ayat. Nah, nanti coba kita buka surat Maryam ayat 56 dan 57. Karena apa? Nabi Idris adalah umurnya ini termasuk apa? Ketika Nabi Idris dilahirkan, ini Nabi Idris urutan kalau keberapa Pak? Nabi Adam, Idris kedua ya, kedua. Nabi Adam, Nabi Idris ini keturunan dari Nabi Sis ini Nabi, tapi bukan Pak Sis ya. Nabi Sis ini Nabi, bukan Rasul, hanya Nabi. Idris bin Sis. Nabi Idris ini umurnya khamsun wa arba'una wa salasumi'atin, 5 ditambah 40 ditambah 300 45 tahun. Ini dulu zamannya kalau 345 tahun berapa generasi nih Pak? Berapa generasi? Dan ketika Nabi Idris ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul, wakila umur 80 tahun, wakila sama seperti Nabi Muhammad umur 40 tahun ketika Nabi Adam masih hidup. Nah, ketika Nabi Adam masih hidup, karena Nabi Adam usianya kan 1000 tahun ya. Oke, ini apa ya, sedikit mengenal tentang cerita kisah, nah, termasuk kisah Nabi, minimal kita sedikit ya Pak tahu gitu kayak umurnya 345 tahun ketika Nabi Idris diangkat menjadi Nabi dan Rasul, datangi oleh malaikat Jibril. Nah, umur 80 tahun. Dan Nabi Idris juga termasuk orang yang pertama kali menulis di dalam buku menulis ilmu, ditulis pakai tangan, ditulis ini Nabi Idris. Dan yang termasuk diberikan wahyu oleh Allah sampai sekarang tertular kepada kita, yaitu apa? Bisnis apa itu? Apa Pak? Bisnis Panarok, bisnis apa itu Pak? Garmen, menjahit pakaian. Dulu sebelum zaman Nabi Idris, sebelum itu orang berpakaian cuma apa? Kulit ditutupin, daun ditutupin. Nabi Idris yang pertama kali menjahit pakaian dari kulit dijahit, bahkan Nabi Idris memberikan banyak pakaian pada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk dari sini, nah coba kita baca dulu ya. Wastiqatu Idris minat darsi, lafal Idris itu keluar dari lafal ad-darsu, belajar, banyak belajar. Falqababi likasroti darsi, karena dia banyak belajar. Idrowi annahu ta'ala anjal ali salasina sohifatan, dia diberikan sohifah 30 sohifah. Tidak diberi kitab, tapi diberi sohifah sebagai Sufi Ibrahim, Nabi Ibrahim diberi suhuf, tidak kitab. Sama juga Nabi Idris diberikan suhuf salasina sohifatan. Wa annahu awwalu man khatta bil qalam. Nah, sini orang yang pertama kali menulis dengan pena, Nabi Idris. Wa nadhara fi ilmin nujum wal hisab, yang apa itu mengetahui ilmu perbintangan, ilmu hisab, ilmu falak Nabi Idris. Ya, itu semuanya adalah apa? Sebagai contoh Allah menurunkan ilmu kepada umatnya, kepada hambanya. Innahu kana siddiqan nabiyya, innahu satamni Idris, Nabi Idris iku kan Allah sapa Nabi Idris iku siddiqan, orang yang benar dan membenarkan. Nabi yang sebagai Nabi Idris adalah dipilih oleh Allah karena apa? Dia adalah orang yang senantiasa
membawa kebenaran dan menyampaikan kebenaran dan selalu benar. Wa rafa'nahu makanan 'aliyan, lan ngangkat ingsun Allahu ing Idris makanan ing tempat alian kang luhur. Allah mengangkat memberikan tempat yang sangat tinggi kedudukannya, di samping secara zahir dia adalah sebagai nabi dan rasul, dan diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia, ke tempat yang agung, yaitu di dalam surga. Itu sekilas tentang Nabi Idris. Karena suatu ketika ini sedikit menengok kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah ketika didatangin oleh malaikat Israel, malaikat Israel, malam-malam datang malaikat Israel. Kemudian ketika malam datangi malaikat Israel, jadi biliko wal mat'ami, termasuk Nabi kan tahu menghormati tamu ya. Ketika ada tamu cepat-cepat dihormati, yaitu it'amud dhaifi, memberikan makan, diberikan makanan, laplan, pokoknya diberi makanan ya tamunya. Pokoknya kalau sekarang itu ada minuman, ada kopi, ada gorengan, ya banyak ya, ada ayam, pokoknya udah disiapin ya, dijamin. Tapi dikasih makanan, tamunya nggak makan. Mau apa dimakan? Oh gih, monggo kabar ya. Mau apa? Yuk, mau bapak minum kopi? Boleh. Pak, teh? Boleh. Iya, semua disiapin semua. Tapi nggak dimakan. Itu berhari-hari di tempatnya Nabi Idris. Tapi dikasih makan, kasih minum nggak pernah diurusin. Loh, kemudian Nabi Idris penasaran. Ini tamu dari mana? Orang berhari-hari nggak makan, nggak minum, betah amat. Apa puasa gitu ya? Apa puasa? Nah itulah, setelah itu, padahal waktu itu Nabi Idris juga termasuk Nabi yang gemar puasa puasa tahunan. Puasanya puasa tahunan. Maksudnya puasa tahun setahun kan? Enggak. Sehari puasa buka selama setahun. Pas ketika itu Nabi Idris berbuka, dibawakan malaikat Israel makanan dari surga. Tapi malaikat orang itu nggak makan. Akhirnya malaikat itu mengaku bahwa aku ini adalah malaikat Israel, silaturahmi kepada engkau Nabiullah Idris. Nabi Idris kaget. Duh, kamu ini Israel mau nyabut di sini, mau nyabut nyawaku? Enggak, saya cuma silaturahim aja atas perintah Allah. Cuma datanya silaturahim Pak, enggak mencabut nyawa. Akhirnya lama-lama kenal. Nah, sampailah waktunya menanyakan, Israel, kamu kan tugasnya orang mencabut nyawa. Orang dicabut nyawa itu sakit enggak? Ya tergantung katanya. Ya tergantung, ada yang sakit, ada yang nggak sakit. Tapi kalau engkau ada seorang nabi dan rasul, mungkin nggak sakit. Nah kan gitu. Nah, terus akhirnya cerita banyak lebar, terus nanya tentang surga neraka. Emang kehidupan di neraka ya apa? Seperti diberikan gambar. Kehidupan surga seperti apa? Diberikan gambaran. Bolehkah aku lihat kondisi surga dan neraka? Boleh. Yaudah, ayo sekarang pergi gitu. Tapi syaratnya kenapa? Orang melihat surga dan neraka syaratnya harus mati dulu gitu. Oh gitu, syaratnya harus mati dulu gitu. Syaratnya harus mati dulu, kalau nggak mati nggak bisa ngelihat. Kok syaratnya berat ya? Yaudah kalau begitu kau cabut nyawaku sekarang, setelah kau cabut kau balikin. Enak amat gitu. Enak amat. Karena mungkin sudah akrab. Akhirnya dengan izin Allah, ya Allah, si Idris seperti ini, ya udah silakan, boleh diizinkan Allah.
Akhirnya Nabi Idris dicabut oleh malaikat Israel. Setelah dicabut, malaikat Israel juga gak tega. Setelah Israel mencabut nyawanya Nabi Idris, malaikat Israel menangis, sedih melihat kawannya biarpun itu seorang manusia, menangis dengan kondisi dicabut nyawanya itu. Setelah menangis, ya minta izin Allah, minta dihidupkan kembali, akhirnya hidup kembali. Setelah hidup, ya kemudian menyampaikan keluh kesahnya. Bagaimana Idris, rasanya kematian yang sudah engkau alami seperti apa? Ternyata yang disampaikan oleh Nabi Idris, ternyata apa? Syiddatul mauti yang aku rasakan itu seperti apa? Belum pernah aku gambarkan. Sakit yang pernah aku alami di dunia tidak seperti sakitnya ketika apa? Roh dicabut. Bahkan apa itu ibaratnya kambing telah dipotong dikulitin, itu 1000 kali rasanya lebih sakit daripada lepasnya nyawa. Itu Nabi Idris yang merasakan. Apalagi kita orang awam, orang yang banyak dosa, banyak durhaka. Kemudian jadi sepenggal cerita Nabi Idris seperti itu. Akhirnya ya udah, sekarang ayo jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Akhirnya pas jalan-jalan diajak, diperlihatkan di neraka. Tuh gambaran neraka seperti itu, dan neraka gambarnya surga seperti itu. Kemudian karena perjalanan dari bumi ke surga ke neraka, ke surga ke neraka bolak-balik, Nabi Idris minta izin malaikat Israel, saya haus, saya minta tolong mau minum dulu, minum dari air surga. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, minum Pak. Contoh ini Pak ya. Setelah Nabi Idris minum dari air surga dengan minuman seteguk, semua rasa haus dan letih hilang. Setelah hilang, udah, Idris, waktunya sudah habis, kita dikasih waktu cuma beberapa menit, ayo cepetan pulang. Diajak pulang. Nabi Idris masih betah di surga. Aku masih betah di sini. Agamanya masih betah. Ini udah cepetan nih pulang. Setelah pulang, udah sampai di luar surga. Tadi Nabi Idris masuk ke surga, sandalnya dilepas. Setelah dilepas, keluar dari surga nggak dipakai lagi. Begitu keluar dari surga, ya sudah mau sampai ke langit yang ke-7, mau turun ke bawah. Entar, sandalku masih ketinggalan di surga, saya ambil dulu ya. Oh yaudah ambil. Telah diambil, yaudah kamu aja ke sono, aku nggak mau turun lagi, aku enak di sini. Setelah dia masuk lagi ke surga, ngambil sandal, dia nggak mau kembali ke dunia. Akhirnya Israel lapor pada, ya Allah, gimana nih Idris seperti ini? Ya udah biarkan. Makanya ini wa rafa'nahu makanan aliyya, dan aku angkat martabatnya di tempat yang tinggi. Nabi Idris. Nah, kembali lagi bahwa Nabi Idris adalah saksi kematian yang masih hidup, betapa sakitnya kematian. Dan Nabi Idris, nah ini kita lanjutkan ayat yang ketiga dari 58 dari surat Maryam. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi. Nabi Idris termasuk nabi. Mereka adalah
Nabi Idris orang yang tak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna, dan yang kami angkat juga ma'anuh dari Nabi Idris. Begitu juga bukan hanya keturunan Nabi Adam, Nabi Idris ke atas. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan kami angkat pula orang-orang yang diangkat oleh Allah bersama Nuh, berarti kaumnya Nabi Nuh. Amin dzurriyyati Ibrahim, dan begitu pula dari keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub sampai Nabi Muhammad. Wa Israil, Nabi Yakub. Wa mimman hadaina, bukan hanya dari Nabi dan Rasul keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Israil, kemudian dan orang-orang yang aku berikan petunjuk, wastabaina, dan orang-orang yang aku pilih, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, memegang teguh kuat lahiran wa batinan, yaitu memegang teguh keyakinan agama Islam. Idza tutla alaihim ayatul rahman, siapakah itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, siapakah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa idza tutla alaihim, apabila mereka dibacakan ayatul rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujada, mereka menyungkur sujud kepada Allah alias mengerjakan sholat sesuai dengan perintah agama. Setelah mereka melaksanakan ibadah perintah agama dengan sholat, sujud, rukuk, wabukia, dan mereka menangis apa? Menyesali apabila kita berbuat salah dan dosa. Ini sepenggal tentang kisah Nabi Idris. Qala alaihi salatu wassalam, kita lanjutkan. An Abi Waqid ruwiya Abdul Razzaq an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, sallu ala anbiya'illahi ta'ala wa rusulihi fa innahu ba'asahum kama ba'asani. Sallu, podo maca selawat sira kabeh, berselawatlah kalian ala anbiya'illahi ta'ala, ing atase piro-piro nabi Allah, berselawatlah kalian kepada para nabi Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Fa innahu, mongko satemene anbiya iku ba'asau ngutus sapa Allahu ing anbiya kama ba'asani kaya dene ngutus sapa Allah ni ingsun. Jadi ini Nabi perintah, berselawatlah kalian kepada para nabi, karena mereka adalah Allah mengutus mereka sebagaimana aku diutus oleh Allah. Jadi ini termasuk dalil boleh bersolawat kepada selain Nabi. Kan ada solawat Ibrahimiyah, berarti solawat pada Nabi Ibrahim. Solawat istilahnya bukan bermohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat, tapi utamanya adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi merintahkan seperti sallu ala anbiya'illahi wa rasulihi fa innahu ba'asahum kama ba'asani, berselawatlah kalian kepada para nabi, para rasul, karena mereka diutus oleh Allah sebagaimana aku diutus oleh Allah juga. Nah, banyak solawat, ada solawat badar, solawat fatih, ya, solawat fatih kemarin yang dibaca itu ya, solawat fatih ampuh ya, solawat fatih. Allahumma sholli ala Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, solawat fatih. Solawat anwar, solawat jalbur rizki, solawat ibril qulub, solawat nariyah, dan banyak. Nah, termasuk diantaranya banyak solawat. Ini saya bawa buku ya, namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini adalah kitab ini
saya dapatkan tahun 1985 ini. No, 85 ini. 1985 ketika saya kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah ini, Pak. Punya saya yang asli sudah dipinjam sama teman-teman yang lain, dan kitab ini dari apa? Dari teman saya, Kang Rofi, orang Demak. Ini semoga bermanfaat, Kang Rofi Demak ya. Dan kitab ini adalah kumpulan daripada sholawat, yang mengarang adalah kitab ini namanya Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Jazuli. Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Jazuli. Al-Jazuli ini daerahnya, kotanya itu Jazula. Jazula itu Maghrib, yaitu Maroko. Oh lupa, Maroko, tim Maroko, menang tim Maroko ya. Salawat Fatih ada di sini nih, salawat Fatih ada di sini. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli bin Abu Bakar dari Maroko. Ya. Dan termasuk karomahnya Sohibul Dalil Khairat ini diantaranya suatu ketika Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini nyantri. Setelah nyantri dikasih tugas oleh gurunya, "Hai Tong, tuh kolam, kamu tugas kolam nanti malam kamu isi ya." Diisi. Setelah diisi, "Oh iya Kiai." Tarmisnya kapan Pak Yai? Ntar habis sholat asar, persiapan maghrib tuh kolam harus penuh. Kasih tugas seperti itu. Timbanya mana Yai? Kasih timba keranjang, Pak. Kasih timba keranjang. Oh, enggak dikasih timba, enggak. Tidak dikasih timba. Dia muter-muter dan 1 jam. Ini Pak Yai ini ngasih tugas ngisi kolam, kok nggak dikasih timba? Cari kemana nggak ada. Nanya, timbanya mana? Loh, emang butuh timba? Iya, buat naikin air. Lah itu timba. Yang dilihat bukan timba, ember buat angkat air yang ada, tapi keranjang. Keranjang bolong-bolong Pak ya? Itu bisa buat ngambil air nggak? Diambil, ya berapa penuhnya? Ya nggak bisa lagi masak keranjang buat angkat air. Dikasih contoh kiainya, keranjang dicelupin di sumur, diangkat, air penuh. Nah, ini bisa. Ini bisa. Ini bisa Muhammad bin Jazuli mikir. Setelah mikir, dia ngambil tempat yang lain. Setelah itu mikir, ajarkan aku supaya bisa punya kelebihan seperti itu. Oh, kamu pengen? Ya udah, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Jadi intinya suruh membaca sholawat. Akhirnya Muhammad bin Al-Jazuli mengarang kitab yang isinya sholawat. Isinya sholawat sebanyak ini ya. Nah, kemudian termasuk dari ada Nabi ini, shollu ala anbiya illahi ta'ala wa rusuli. Berselawatlah kalian kepada para nabi. Nah, kita kutip dari sini ya Pak, kita ambilin dari sholawatnya Ibu Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyika wa rasulika. Jadi ya Allah, sampaikan selawat kami kepada Nabi Muhammad sebagai nabimu dan rasulmu. Wa Ibrahim khalilika, dan sampaikan selawat kepada Nabi Ibrahim, kekasihmu, kesayanganmu. Wa Musa kalimika wa najiyika, berselawat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Wa Isa ruhika, selawat pada Nabi Isa. Wala ala jami'i malaikatika,
bersolat kepada seluruh malaikat engkau. Ada kalimat lain, Allahumma shalli ala sayyidina Jibril, Allahumma shalli ala sayyidina Mikail, wa Israfil, wa Izrail. Udah bisa Pak? Belum. Wa rusulika, berselawat kepada Nabi dan Rasul, wa anbiya'ika, pada nabi-nabimu. Nah, tadi kan berselawatlah kepada para nabi-nabi Allah. Wa khiratika min khalqika, orang yang apa? Yang paling baik dari makhlukmu. Berarti apa? Bebas dia. Wa khatabika, orang yang engkau pilih, orang yang khusus engkau berikan kekhususan. Wa auliyaika, dan para wali engkau, ya. Min ahli ardika wa asma'ika, yang berada di bumi maupun di langit. Jadi ini menggambarkan apa? Berselawat itu apa? Mohon berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan rahmat kepada orang-orang yang didoakan. Berarti sesuai hadis Nabi, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seseorang muslim terhadap saudaranya yang didoakan itu tidak ada di hadapan, mustajabah, diijabah oleh Allah. Nah, ketika kita berdoa, bahwa kita mendoakan saudara, ya udah, mudah-mudahan mereka cepat sembuh, mudah-mudahan mereka sukses, mudah-mudahan mereka berhasil, mudah-mudahan mereka selamat lancar dalam perjalanan dan seterusnya. Ketika kita berdoa seperti itu, inda roksihi malakun, Allah kirim malaikat di dekat kepalanya. Nah, sebagai wakil Allah, kullama da'aliyahi bi khairin, ketika ada seorang mendoakan saudaranya, ketika mendoakan, yang didoakan enggak lihat, kemudian Allah kirim malaikat sebagai wakil. Qalal malaku bi amin, apabila doanya itu baik, malaikat aminkan amin. Tapi apabila doanya jelek, tidak diaminkan oleh malaikat. Apabila doanya itu baik, faqalal malaku amin walaka bimisli. Berarti doa yang kita sampaikan kepada saudara kita, doa yang kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, itu diaminkan oleh malaikat, dan kita juga mendapatkan bagian daripada doa yang kita utarakan. Berarti kalau kita mendoakan orang lain, sama juga kita berdoa untuk diri sendiri, itu kan ya. Jadi berselawatlah, berarti ini dalil pada apa? Sholawat pada selain Nabi Muhammad itu boleh. Waria, kemudian dalam bacanya lain, sebagai tadi kita saya kutip. Nah, Allahumma sholli ala abina Adam, Allahumma sholli ala abina Adam, ya Allah sampaikan salat kami kepada Nabi Adam. Badi'u fitratika alladzi akramtahu bisujudi malaikatika, ya Allah sampaikan salam rahmat dan salam kepada Nabi Adam, karena engkau telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam. Karena apa? Bisujudi malaikatika, para malaikat pada sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Itulah kemuliaan daripada Nabi Adam. Allahumma sholli ala ummina Hawa. Ini termasuk ada dalam buku kitab ini nih, dalam bab dalil khairat. Berselawat, mohon kepada Allah, selawat pada Nabi Adam, kepada Ibu Hawa. Kemudian dalam selawat lain, Allahumma sholli ala Habil, putra Nabi Adam yang pertama, yang korbannya diterima, yang putra Nabi Adam yang soleh menjadi generasi yang soleh. Allahumma sholli ala Al-Habil, Wasis, wa Idris, wa Nuh, wa Hud, wa Soleh, sampai semuanya Nabi disebut, wa Isa, bahkan pelengkap Nabi Isa, wa Hawariyun disebut, ya.
Samun termasuk pengikut Nabi Isa. Wal hawariyun waman tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi walhasil apa, semuanya itu adalah intinya apa? Doa disampaikan kepada saudara-saudara kita itu sangat apa? Sangat bermanfaat dan insya Allah diijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya dan kita ki anas ane kakuan ukhia awha paring wahyu sama Allah Ta'ala ila Musa maring Nabi Musa alaihissalam. Ceritakan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Allah bertanya pada Nabi Musa, hai Musa, aturidu an akuna aqrabu ilaika, aturidu ana ta kepengin sira Musa an akuna ing yen ta ana insun iku aqrabul luwih parek ilaika maring sira. Hai Musa, apakah engkau pengen aku ini lebih dekat kepada engkau min kalamika ila lisanika, lebih dekat dari apa? Antara lisan dan perkataan. Jadi lisan dan perkataan kan dekat, tapi Allah lebih dekat lagi. Kamu ingin seperti itu Musa? Wa min ruhika ila badanika, dan dari rohmu ke badan, antara roh dan badan kan dekat, tapi Allah pengen lebih dekat lagi daripada itu. Wa min nuri basarika, dan dari cahaya pandanganmu, min ainika, dari kedua matamu. Jadi apa? Ila ainaika, wa min nuri basorika, lan saking cahayane penglihatanmu, ila ainika maring meripat loro sira. Ini berarti nikahnya ke Nabi Musa ya. Wa min sam'ika, lan saking pendengaranmu Musa, ila udunika maring kupingmu. Nah, jadi apakah engkau ingin lebih dekat itu semua, antara lisan dan ucapan, antara roh dan badan, antara penglihatan dan mata, antara pendengaran dan telinga? Apa kamu pengen seperti itu Musa? Jawabnya Nabi Musa sudah pasti. Untuk itu fa'at siris sholata ala Muhammadin, Nabi Musa disuruh memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa disuruh membaca sholawat Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya. Bahkan dalam satu kisah diceritakan Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah, ini kita orang yang sudah di zaman Nabi Muhammad malah jauh dari Nabi Muhammad, nggak mau mengakui kita sebagai umatnya Muhammad. Bahkan apa? Menfitnah Nabi Muhammad, difitnah gimana? Nabi Muhammad difitnah. Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Nabi Muhammad adalah ahli syair. Itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aksiris sholata ala Muhammadin, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hamil
min abi ahlil badri ya Allah. Kali lagi, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fal mas'alatus syar'iyyatu mukhtalifatun bainal ulama wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naim hamdan jafi'nya wa kafi mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adi sultanik. Allahumma rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattah ya Alim ftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amrin la tajza min la tajza wa min sharri dhalika al-arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa walil fi wal karam wal khair wa tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.